Halo semuanya, hari ini gue bakal bacain thread horor dari Bapak Priyo Sambada. Jadi, buat prepare, make sure kalian udah sikat gigi, udah pakai skincare, matiin lampunya, kunci pintu kamarnya, tidur, dan dengerin. Sebelumnya, Bapak Priyo Sambada ini adalah mantan ajudan kepresidenan di era Gus Dur. Beliau di sini menyampaikan kalau semua yang diceritakannya ini berdasarkan cerita yang beliau alami, apa adanya. Beliau juga tidak memaksa kita untuk percaya. Jadi, anggap saja ceritanya sebagai hiburan belaka, oke? Jadi begini, hingga akhir masa tugas, saya dinas di Istana Kepresidenan itu nyaris 30 tahun. Hingga saya mengundurkan diri atas permintaan sendiri karena sudah capek. Pingin ngerasain jadi orang bebas. Jadi saya cukup mengenal tiap sudut istana. Istana Kepresidenan itu ada 6. Di Jakarta, Bogor, Cipanas, Jogja, Tambak Siring Bali, dan Pelabuhan Ratu Jabar. Menurut pengalaman teman-teman, tak ada satupun yang tak punya cerita mistis. Tapi kali ini saya akan bercerita khusus tentang Istana Jakarta, tempat saya bekerja puluhan tahun dulu. Istana Jakarta terakhir dihuni itu oleh Presiden Soekarno dan keluarganya. Pak Harto dan keluarga tidak tinggal di istana, tapi tinggal di kediaman pribadi di Jalan Cendana, Jakarta. Jadi, bisa dibayangkan suasana aura kompleks istana ketika malam hari. Megah, bersih, tapi senyap. Di zaman Pak Harto, gak ada staf istana di malam hari yang berani masuk ke bangunan istana. Selain memang gak ada perlunya, juga karena selalu aja ada yang ganggu. Pas pampres aja, kalau lagi patroli kompleks gak pernah sendirian. Minimal berdua atau bertiga. Tapi itu bisa jadi karena protap ya, bukan takut. Di era Orba itu, saya sendiri juga gak pernah malam-malam belusukan ke bangunan Istana Merdeka atau Istana Negara. Tapi, ketika Presiden Gus Dur dan keluarga memutuskan untuk tinggal di istana demi untuk pertimbangan kepraktisan dan efisiensi, maka dimulailah cerita saya ini. Di era Presiden Gus Dur, saya jadi jarang pulang. Saya dikasih satu kamar di Wisma Negara, sebuah bangunan yang terletak di antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Bangunan tua 6 lantai, berkamar-kamar seperti hotel yang bertahun-tahun juga nggak pernah dihuni. Aromanya khas ruangan kosong lama, apek. Benarnya saya nggak gitu nyaman. Tapi daripada pulang bolak-balik Jakarta Bekasi tiap dini hari, ya sudah, saya memilih menginap di Wisma Negara ini. Meski cerita mistis macam-macam sudah puluhan kali saya dengar dari para pegawai istana. Di istana itu sudah populer cerita tentang hantu seorang gadis kulit putih cantik jelita yang suka mengganggu siapa saja. Minimal penampakan sekilas. Konon katanya, gadis itu dulu bunuh diri karena hubungan asmaranya dengan pemuda Indonesia tidak direstui oleh orang tuanya, pejabat Belanda. Cerita dari beberapa staf yang pernah melihatnya, katanya ia sangat cantik. Rambutnya pirang, dikepang dengan menggunakan rok panjang berenda-renda. Ketika awal-awal saya harus menginap di Wisma, saya berusaha keras membuang jauh-jauh mitos horor itu dari kepala saya. Lagian, malam itu saya sudah sangat lelah. Jam sudah sekitar 1:30 dini hari. Memang begitu kebiasaan Presiden Gus Dur. Nanti ba'da subuh, beliau sudah olahraga pagi. Sehingga malam itu usai tugas, dengan langkah pelan dari Istana Merdeka, saya menuju Wisma Negara untuk istirahat. Di halaman istana, saya melewati satu pohon buni. Sangat besar yang juga angker. Kabarnya, sering ada perempuan gelantungan di atas sambil nangis-nangis lalu berubah cekikikan. Terus terang saja, saya agak jiper juga harus melewati bawah pohon rindang itu sendirian di malam buta ini.
sunyi, senyap. Tapi saat itu rasa lelah saya mengalahkan rasa takut saya. Saya teruskan langkah saya sambil berdoa sekenanya. Saya nggak mau mendongak ke atas pohon. Alhamdulillah, saya selamat melewati pohon ratusan tahun itu. Nggak ada kejadian aneh-aneh, meski auranya sangat-sangat mistis. Sekujur tubuh merinding semua. Lalu, sampailah saya di lobi Wisma Negara. For your information, dari 6 lantai gedung ini yang bukan terdiri dari kamar-kamar itu hanya lantai 6, yang berupa aula pertemuan. Di sana juga ada piano dengan seperangkat gamelan Jawa, yang konon sering berbunyi sendiri. Jadi, ya sangat jarang orang ke lantai 6, karena memang gak ada perlunya. Sehingga, lantai 6 ini adalah lantai yang paling horor. OB aja, kalau harus bersih-bersih di situ selalu rame-rame meski siang hari. Bayangkan. Kembali ke laptop. Sampai di lobi yang juga sepi temaram, saya pencet tombol lift lantai di mana kamar saya berada. Gak gitu lama, pintu lift terbuka. Aman. Saya masuk langsung pencet tombol lantai 3. Tombol nyala. Pintu lift nutup. Lift bergerak mulai naik perlahan. Suaranya khas lift tua. Ada dengungan rendah dan jinjitan sedikit. Sedikit goncangan juga. Saya perhatikan tombol mulai nyala semestinya. Dari ground, naik ke lantai 1. Tapi saat itu, saya memang masih belum terbebas dari rasa merinding dari bawah pohon rindang tadi. Saya lirik kiri, kanan, aman. Saya perhatikan tombol terus nyala dari lantai ground ke lantai 1, lalu lantai 2. Saya siap-siap segera keluar dari lift ketika sampai lantai 3. Karena memang rasanya makin gak secure. Tapi ketika tombol lantai 3 nyala, lift gak berhenti seperti yang saya harapkan. Lift terus bergerak naik. Saya panik. Refleks saya pencet berkali-kali tombol nomor 3. Tapi lift masih saja terus jalan naik dengan suara mirip erangannya yang khas itu. Saya pasrah sudah. Ini pasti menuju lantai 6 yang legendaris itu. Duh Gusti. Benar saja. Lantai 4 lewat. 5 lewat. Lalu lantai 6 lift berhenti dengan kagok karena berguncang sedikit. Saya diam saja mematung. Berharap pintu gak akan pernah terbuka. Beberapa saat diam. Tak ada yang terjadi. Saya berpikir saya akan pencet tombol 3 supaya lift langsung turun lagi. Tapi, sebelum rencana itu saya lakukan, dengan perlahan pintu lift terbuka. Saya saksikan ruangan di lantai 6 itu gelap gulita. Tapi dalam temaram, saya masih bisa saksikan meja-meja bundar dengan beberapa kursi di tiap meja layaknya untuk jamuan atau pertemuan. Semua kosong, sepi. Kecuali satu meja di sudut kiri. Di satu meja di sudut kiri itu, saya lihat ada perempuan duduk sendirian, membelakangi saya sambil menangis. Saya tahu dia menangis karena dia tertunduk di meja dan saya bisa mendengar isak tangisnya yang sungguh pilu. Lebih tepatnya, ia sedang sesenggukan sendirian dalam kegelapan. Perempuan muda itu memakai rok indah berenda-renda. Warnanya kurang jelas, tetapi warna terang. Rambutnya kuning emas dikepang apik. Saya shock. Refleks, tombol lift saya pencet berkali-kali dengan kasar supaya pintu segera menutup.
Tapi lift tak bereaksi sama sekali. Saya sebenarnya bukan tipe orang yang mudah takut dengan hal-hal seperti itu. Saya sudah pernah mengalami hal-hal gaib sebelumnya. Tapi saat itu saya sangat panik. Yang saya takutkan saat itu adalah apa yang akan terjadi selanjutnya ketika saya dipaksa menyaksikan itu semua. Anything can happen. Ketika pencetan kasar tombol gak ada hasilnya, yang bisa saya lakukan hanya pasrah sambil sekuat tenaga menahan kencing di celana. Dalam momen yang bagi saya terasa sangat lama itu, kepala perempuan itu dengan sangat perlahan beranjak dari muka meja, lalu menoleh ke arah saya. Dalam temaram, saya lihat dia masih sangat belia. Tipikal wajah gadis kulit putih Eropa. Dengan jemarinya, ia mengusap air matanya dengan anggun. Saya masih mematung tak berdaya dengan dengkul saya lemas semua. Setelah itu, sorot matanya bergerak tertuju ke saya. Ya Allah ya Robbi. Lalu ia tersenyum cantik sekali. Dan hanya dalam sepersekian detik, pintu lift tiba-tiba tertutup sendiri, turun ke lantai 3. Malam itu, di kamar saya di Wisma Negara lantai 3, semalam suntuk perasaan saya dengar suara sayup-sayup musik piano, ditambah suara gembreng-geng banyak orang, mirip orang-orang sedang berpesta. Itu tadi salah satu kejadian besar yang saya alami di istana selain kejadian kecil-kecil yang sulit untuk diterima akal sehat. Tapi anehnya, setelah kejadian malam itu, somehow saya tidak merasa takut lagi jika harus berkeliaran malam hari sendirian di istana. Sekian, bless you all. Oh ya, cerita ini ternyata ada part 2-nya. Kalian mau dengerin juga nggak? Komen di bawah ya. Have a nice dream.